Teman-teman yang dirahmati Allah, di sini ada kun dan tum. Kun itu saudaranya kana. Di dalam bahasa Arab, kalau ada kata kana, itu artinya adalah dari dulu sampai sekarang sampai besok. Itu artinya kana. Misalnya gini, Muhammadun mujtahidun, Muhammad orang yang rajin. Itu bisa jadi hari ini rajin tapi kemarin enggak. Tetapi kalau ada kananya, kana Muhammadun mujtahidun, sesungguhnya Muhammad itu dari dulu sampai sekarang sampai besok itu orang yang rajin. Itu kalau ada kananya. Dan kun itu saudaranya kana. Kuntum, dari dulu sampai sekarang sampai besok, kalian itu apa? Khairu ummatin. Kalian itu umat terbaik. Nah, persoalannya yang disebut tum di sini siapa? Yang disebut antum, yang dipanggil oleh Allah dengan sebutan antum itu siapa? Ini Allah berfirman kepada siapa sih? Kepada Rasulullah kan? Rasul nabinya kan? Kemudian menyatakan kalian adalah umat terbaik. Berarti kalian itu siapa? Tentu saja Rasul dan umatnya. Kan begitu kan? Kalian, Rasul dan umat Islam ini adalah umat terbaik. Ukhrijat linas, yang diciptakan bagi manusia. Ada yang menarik teman-teman yang dirahmati Allah. Di dalam beberapa ayat Allah sering memuji Bani Israel sebagai bangsa yang unggul melebihi bangsa lain. Betul nggak? Ingat toh, Allah berkali-kali menyebutkan bangsa Israel sebagai bangsa yang unggul dibanding bangsa lain. Tetapi yang terbaik umat Islam. Memang sana unggul, tetapi yang terbaik umat Islam. Bedanya apa? Kalau bangsa Israel itu terlahir genetis mau nggak mau Israel. Jenengan tidak bisa terlahir sebagai bangsa Jawa terus kemudian bercita-cita aku nek wis gede meh dadi bangsa Israel. Nggak bisa. Karena bangsa itu gen. Tapi kalau Islam bisa nggak? Bisa, Pak. Islam itu akidah. Islam itu bukan gen, bukan warna kulit. Maka siapapun bisa mengadopsi akidah Islam, memeluk Islam, dan menjadikan dirinya seorang muslim. Maka siapapun itu bisa menjadi umat terbaik ketika menjadi seorang muslim dan kemudian bersatu dengan kaum muslim yang lain. Oke, yang terbaik itu yang seperti apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ini tidak akan saya jabarkan tafsirnya dulu. Saya jabarkan nanti setelah materi. Yang intinya pokoknya umat Islam itu umat yang terbaik dan itu ada buktinya. Mari kita saksikan buktinya. Ini ada peta 3D yang dibuat oleh seorang sejarawan yang dulunya seorang tentara berasal dari Irak, tetapi kemudian dia lepaskan jabatan militernya untuk mendalami sejarah. Dia dalami sejarah kota Mekah secara geografis. Rumahnya Khadijah itu sebelah mana? Di track itu. Catatan-catatan sejarah. Rumahnya Abu Bakar mana? Rumahnya Abu Jahal mana? Rumahnya Arqam bin Abi Arqam mana? Darun Nadwah mana? Dipetakan. Sampai akhirnya setelah dapat semua data itu, dia wujudkan peta itu dalam bentuk 3D digital, 3 dimensi digital. Dan ini hasilnya. Mari kita simak bersama-sama. Simak itu artinya lihat, bukan ibu. Kalau dalam bahasa Jawa simak itu ibu. Rumah-rumah pada masa Rasul itu hanya berupa tanah-tanah liat yang disusun. Mereka tidak memiliki keterampilan untuk membuat tulangan-tulangan, sehingga hanya dalam beberapa bulan saja, 1-2 bulan, rumah itu harus diperbaiki. Rumah orang paling kaya sekalipun ya sama, seperti itu juga. Khadijah, wanita terkaya di Mekah, rumahnya ya sama seperti itu. Kita lewati, nanti bisa teman-teman lihat sendiri. Kondisi Mekah itu memang seperti itu ketika Rasul diutus. Tetapi jangan dibayangkan bahwa seluruh dunia masih setertinggal itu. Memang Mekah seperti itu.
Dulu saya zaman kecil bayangin ya gitu, zaman Rasul diutus itu zaman jahiliyah, berarti zaman jahiliyah kuno banget, belum ada apa-apa, rumahnya kayak gitu. Itu di Mekah memang begitu, tetapi di seluruh dunia sudah maju, Pak. 750 tahun sebelum Masehi, 750 tahun sebelum Nabi Isa lahir, Romawi Barat sudah lahir. Ini Romawi Timur, Romawi Barat lebih kesini lagi. 750 tahun sebelum Nabi Isa, padahal Rasul terlahir 570. Berarti sekitar 1200 atau 1300 sebelum Rasulullah lahir, Romawi itu sudah mulai berdiri. Dan Romawi sampai hari ini peninggalannya masih ada. Kita masih bisa melihatnya. Ada Koloseum, ada akuaduk, ada macam-macam sampai hari ini masih ada. Apakah lebih sederhana dari yang di Mekah? Tidak, Pak. Sudah maju. Yang tertinggal memang Mekah saja. Tetapi seluruh dunia, bukan seluruh dunia, ada negara-negara di dunia, ada kota-kota di dunia yang sudah menjadi metropolitan. Minimal ada 3 superpower. Di barat ada 2, Romawi Barat dan Romawi Timur. Romawi Timur nanti disebut Bizantium, yang nanti ibu kotanya Konstantinopel, yang beberapa ratus tahun berikutnya ditaklukkan oleh Muhammad Al-Fatih. Kemudian Romawi Barat itu sendiri, yang ibu kotanya di Vatikan hari ini, Roma. Sementara di timur ada Persia. Persia lebih tua lagi dari Romawi. Jadi waktu Rasul diutus di Mekah, tempat yang setertinggal itu, sesungguhnya di sekelilingnya itu negara-negara maju, negara-negara yang secara pembangunan itu juga sudah luar biasa. Tidak seperti di Mekah. Kalau kita bayangkan hari ini, ya sama seperti kita hari ini di sebuah negara yang ya relatif tertinggal gitu ya. Kemudian diapit 3 superpower. Di barat ada Amerika dan Eropa, di timur ada China. Ini Allah itu kalau bikin ya untuk clue bagi kita gitu ya. Kayaknya itu mirip-mirip gitu. Tapi serius. Dan sekarang mari kita lihat bagaimana kondisi Romawi sejak 750 tahun sebelum Nabi Isa lahir. Bermula dari sebuah kampung kecil yang didirikan oleh Romulus dan Remus, yang kemudian konon menyusu kepada serigala. Ini tapi anu aja ya, legenda saja. Terus kemudian berkembang menjadi negara besar. Tahun 264 sebelum Masehi, sebelum Nabi Isa lahir, mereka sudah menggunakan sistem demokrasi. Jadi demokrasi itu warisan Romawi, bukan warisan Empu Gandring. Sejak Romawi sudah ada. Jadi bukan warisan nenek moyang kita, tapi warisan nenek moyangnya orang Eropa. Tahun 80 itu Romawi terpecah 2 menjadi Romawi Barat dan Romawi Timur. Saking gede nih, saking besarnya, maka harus ada 2 ibu kota. Kalau 1 ibu kota nggak mampu, karena waktu itu alat komunikasi belum seperti sekarang, maka dibagi 2. Ada Romawi Barat, ibu kotanya di Roma, Italia tadi. Kemudian Romawi Timur, ibu kotanya di Konstantinopel, yang kemudian nanti jadi Istanbul, yang hari ini jadi Turki. Pada tahun segitu, beratus-ratus tahun sebelum Nabi lahir, sudah jadi metropolitan seperti ini. Jadi jangan dibayangkan dunia masih sederhana. Sederhananya itu di Mekah saja. Sementara di Persia juga nggak kalah. Persia nggak kalah majunya. Tadi 3D yang tadi itu 3D bener-bener dari realitasnya, karena realitasnya sampai hari ini masih bisa dilihat. Peradaban Romawi, sisa-sisa reruntuhan peradaban Romawi itu masih bisa dilihat. Seperti halnya yang Mekah tadi. Kalau yang Mekah sudah tidak bisa dilihat, tetapi di track secara sejarah. Kalau yang di Romawi masih bisa. Cuma yang ini saya menemukan yang original dari catatan sejarah, yang Persia tidak ada. Tetapi dari catatan-catatan sejarah yang ada, bahwa Romawi dan Persia itu imbang. Kalau mereka bertengkar, mereka perang, itu imbang kekuatannya. Palestina itu wilayah yang selalu diperebutkan antara Romawi dan Persia, berpindah-pindah kekuasaan terus gitu. Kekuatannya tidak kalah besar dari Romawi, usia peradabannya tidak kalah besar dari Romawi. Nanti kalau Romawi Barat itu akhirnya jadi Katolik, Romawi Timur itu jadi Kristen Ortodok, kalau Persia Majusi, penyembah api, penyembah bintang. Baik,
Kita langsung saja. Kemudian kita masuk masa Rasulullah diutus sebagai Rasul. Sebelum diutus sebagai Rasul, Rasulullah lahir tahun berapa? Ada yang tahu? Monggo yang masih ada door prize. Yang tahu Rasul lahir tahun berapa? Tahun Masehinya dapat door prize. Rasul tak lahir tahun berapa? Berapa? 623 Masehi. Masih belum tepat. Ada yang lebih tepat? Rasul lahir tahun berapa? Tahun gajah, betul. Tahun gajah. Pertanyaannya tahun berapa, bukan tahun apa. Tahun apa? Kalau tahun gajah itu tahun hijriahnya. Karena tahun hijriah waktu itu belum ada angkanya. Tahun hijriah baru ada angka setelah Rasul hijrah. Bahkan ngitungnya tidak setelah Rasul hijrah, setelah diusulkan oleh Umar. Tapi kalau tahun Masehi ya sejak lama sudah lama. Nah, Rasul lahir karena tidak ada yang jawab, nanti door prize-nya buat saya sendiri. Oh, enggak gitu ya Mas ya. 570. Baik, tahun 570 Rasul lahir. Berarti ini sudah lama sekali dari peradaban Romawi lahir tadi. Peradaban Romawi sudah besar, lama. Kemudian diangkat menjadi nabi dan rasul tahun berapa? Silahkan dihitung, matematikanya jalan. 600. Siapa yang duluan 610? Wah, bareng-bareng. Harusnya tunjuk tangan dulu terus menjawab, nanti dapat door prize. Baik. 610 diangkat menjadi rasul. Ini tahun penting. Maksudnya begini, angka-angka ini tidak sekedar angka, tetapi kita akan nanti menjadi data seberapa luar biasa perjuangan rasul. Tahun 610 rasul diangkat, kemudian 613 dipersekusi rezim jahiliyah. Seperti kita tahu ya, tahun-tahun pertama rasul berdakwah itu masih fase rahasia, dakwahnya rahasia. Mereka dikontak satu persatu secara rahasia, dibina di Darul Arqam dan seterusnya. Baru setelah 3 tahun kemudian diperintahkan oleh Allah, setelah turun perintah fasda' bima tu'maru wa'arid anil musyrikin, fasda' bima tu'maru, berterus teranglah dengan apa yang diperintahkan kepadamu, wa'arid anil musyrikin, dan abaikanlah orang-orang musyrik. Maksudnya kalau kamu berdakwah pasti dicela, pasti difitnah, abaikanlah. Perintahnya begitu. Maka sejak 613 Rasulullah berdakwah secara terbuka, dan saat itulah mulai persekusi. Pertama, sebelum dipersekusi, pertama ditertawakan dulu, ini model apa, agama baru, nggak jelas. Kemudian setelah kok tambah gede, mulai difitnah. Rasul pernah difitnah menjadi radikal, bukan radikal. Rasul pernah difitnah menjadi penyihir, pernah difitnah menjadi orang gila, pernah difitnah macam-macam. Dan nanti kita akan lihat perjuangan orang-orang yang di jalan kebenaran itu pasti difitnah oleh orang-orang yang di jalan kebatilan.